Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma, anggota PKLU, GPIB dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama saya dengan Diana Girsang, anggota PKLU Jemaat Immanuel Jakarta. Dalam edisi hari Rabu 22 Mei 2024. Penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya, dengan korban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih setia dan kemurahan Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini kami sudah boleh berkumpul untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dalam acara ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon karuniakanlah kepada kami pribadi lepas pribadi Roh Kudus-Mu, agar kiranya kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman yang kami baca. Demi Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan memohon. Amin. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayat 13 yang menyatakan, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bacaan renungan malam dari Sabda Bina Umat malam ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13 dengan ayat emasnya, makin dihambat, makin merambat, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Semakin dihambat, semakin merambat adalah sebuah kalimat yang sering disebut oleh seorang pengkhotbah terkenal dalam khotbah-khotbahnya. Dengan mengatakan semakin dihambat, semakin merambat, pengkhotbah itu mau mengatakan bahwa sekalipun iblis dengan berbagai cara berusaha menghambat pertumbuhan dan perkembangan gereja, iblis tidak akan bisa membuat gereja punah dari muka bumi. Sebaliknya, semakin iblis berusaha menghambat pemberitaan Injil, maka berita sukacita tentang nama Tuhan Yesus akan semakin diberitakan di berbagai tempat, semakin dihambat, semakin merambat.
Cerita tentang penganiayaan orang-orang Kristen di Yerusalem setelah kematian Stefanus juga menyinggung tentang tindakan penganiayaan Saulus dan teman-temannya kepada orang-orang Kristen di Yerusalem. Iblis yang berhasil membuat diaken Stefanus dihukum mati, kemudian memakai Saulus untuk membinasakan jemaat dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Upaya iblis bukannya meredupkan semangat pemberitaan Injil, melainkan semakin membuat Injil diberitakan ke berbagai tempat. Pemberitaan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Tuhan Yesus membuat orang yang tadinya percaya kepada Simon yang melakukan sihir kini percaya kepada Filipus dan memberi diri dibaptis. Orang yang percaya harus mau dibaptis, sebab tanda masuk ke dalam hidup baru bersama Kristus. Hambatan dalam bentuk penganiayaan yang dialami orang Kristen di Yerusalem justru membuat jumlah orang yang hidup baru bersama Kristus semakin merambat di tempat yang berbeda, Samaria, semakin dihambat, semakin merambat. Pengaruh sihir Simon yang menakjubkan masyarakat Samaria tidak hanya terpatahkan oleh pemberitaan Filipus, tetapi juga menimbulkan ketakjuban dalam diri Simon, sang penyihir. Sang penyihir meminta diri dibaptis dan semakin takjub melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang terjadi. Kuasa Allah lebih menakjubkan dari kuasa apapun di dunia. Gereja yang di surga dan yang di dunia bersatu dalam Tuhan, ketiga yang esa. Ya Tuhan, beri anugerah supaya kami pun Engkau tempatkan juga kekal di rumah-Mu. Demikian tadi pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca, dan begitu juga dari Sabda Bina Umat. Sekarang mari kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, untuk ucap syukur dan banyak terima kasih atas kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah membaca firman-Mu, begitupun juga dengan Sabda Bina Umat. Kami mohon Tuhan, karuniakanlah kepada kami pribadi lepas pribadi Roh Kudus-Mu untuk menolong dan memampukan kami untuk memberlakukan firman yang sudah kami baca dan kami renungkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami semua anggota PKLU Tuhan dimanapun berada. Berilah kami kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk menghadapi apapun masalah yang kami hadapi dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami anggota PKLU dimanapun berada yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, tolonglah, jamahlah saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Berkatilah Tuhan segala obat yang mereka konsumsi, juga perawatan dan upaya medis sehingga mereka dapat pulih sehat kembali. Kami juga mau berdoa untuk Dewan PKLU GPIB dalam segala tugas dan tanggung jawabnya. Biar kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijakan kepada mereka untuk dapat memberlakukan firman Tuhan, pelayanan yang terbaik buat PKLU GPIB. Ya Tuhan, kami menyadari betapa besar
salah dan dosa perbuatan kami maupun jalan pikiran kami yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Kami mohon Tuhan, ampunilah segala salah dosa kami. Tahirkanlah kami dari segala dosa yang tersembunyi dengan darah-Mu ya Yesus Kristus, agar kami layak menerima berkat pengasihan dan pertolongan-Mu. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah yang pengasih, Yesus Juru Selamat dan Roh Kudus, kami menyerahkan hidup kami, karena hanya Engkau andalan kami, yang kami yakin dan percaya dapat memberikan yang terbaik kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam segalanya biar kehendak-Mu lah yang jadi. Demi Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sahabat-sahabat PKLU GPIB dimanapun berada, perjumpaan kita akan berakhir dan kita akan memasuki istirahat kita pada malam hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bertemu kembali dan selalu sehat. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita. Amin.